Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam Budi Luhur. Nama saya Tiara Fitriani dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen strategi. Apakah kalian tahu apa pengertian dari manajemen strategi? Jadi, manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategi juga berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi atau perusahaan. Adapun definisi manajemen strategi yang lain sebagai berikut. Jadi, ada 3 definisi manajemen strategi. Yang pertama, usaha manajerial dalam menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, usaha perusahaan untuk mengurangi kelemahan yang dimilikinya dan beradaptasi dengan lingkungan bisnisnya. Yang ketiga, upaya perusahaan untuk mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh ancaman bisnis. Definisi strategi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Group and George, yaitu rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi. Yang kedua, menurut Christensen, yaitu pola-pola berbagai tujuan serta kebijakan dasar dan rencana untuk mencapai tujuan. Ketiga, menurut Ansoff, yaitu aturan untuk pembuatan keputusan dan penentuan garis pedoman. Yang keempat, menurut Winterhoven, yaitu usaha pencapai tujuan. Yang kelima, menurut Newman and Logan, yaitu perencanaan yang melihat ke depan dipadukan dengan konsep dasar atau misi perusahaan. Yang keenam, menurut Chandler, yaitu penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang perusahaan serta alokasi sumber daya yang diperlukan. Ketujuh, menurut Basel and Gale, yaitu kebijakan dan keputusan kunci. Kedelapan, menurut Olme, yaitu upaya mengubah kekuatan perusahaan. Yang kesembilan, menurut Thompson and Strickland, yaitu dasar menyusun laju kompetitif. Ya, mengapa mempelajari manajemen strategi? Karena strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi. Sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi menjadi amat bermanfaat dan menjanjikan. Tahap awal untuk menyusun strategi bisnis, kita perlu menganalisa faktor eksternal dan faktor internalnya. Analisa faktor eksternal biasa disebut dengan analisa lingkungan bisnis. Tujuan dari analisa lingkungan bisnis yaitu mengidentifikasi threat dan opportunity bisnis atau ancaman dan peluang bisnisnya, yaitu sejumlah variabel yang terbatas atau pokok. Lalu, kita juga mengidentifikasi implikasi manajerial yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai faktor eksternal yang telah diidentifikasi. Manfaat-manfaat manajemen strategi. Manfaat yang pertama, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. Kedua, dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik. Ketiga, dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka. Keempat, penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Proses manajemen strategi. Yang pertama, ada analisis lingkungan. Kedua, arah organisasi. Ketiga, formulasi strategi organisasi. Keempat, implementasi strategi organisasi. Dan yang kelima, evaluasi strategi. Pertama, analisis lingkungan, yaitu kita memonitor lingkungan organisasi untuk identifikasi kesempatan dan hambatan. Lalu yang kedua ada arah organisasi, yaitu indikatornya atau sasaran dan misi organisasi. Lalu ketiga, ada formulasi strategi organisasi, yaitu membentuk dan menyeleksi organisasi. Keempat, ada implementasi strategi organisasi, yaitu tindakan mengembangkan strategi dari tahap sebelumnya. Dan yang terakhir ada evaluasi strategi,
yaitu kita meneliti dan mengevaluasi suatu strategi. Unsur-unsur manajemen strategis. Jika kita lihat di sini gambarannya seperti ini, di sini ada perencanaan perusahaan dan tujuan perusahaan. Dari kedua itu, kita bisa mengelompokkan menjadi analisis, pilihan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dari kelompok analisis, kita bisa menganalisis ancaman dan peluang suatu perusahaan. Lalu, kita juga menganalisis keunggulan persaingan perusahaan tersebut. Setelah menganalisis, kita ke kelompok pilihan, yaitu kita harus mempertimbangkan strategi alternatif dan memilih strategi yang akan digunakan perusahaan tersebut. Setelah memilih strategi, kita melaksanakannya. Di kelompok pelaksanaan, ada sumber daya dan struktur, kebijakan dan administrasi. Lalu setelah pelaksanaan itu dilaksanakan, kita harus mengevaluasi. Apa sih yang kita evaluasi? Yaitu evaluasi hasil dan strateginya. Jadi, kesimpulannya adalah dari pengertian manajemen strategi, kita bisa tahu bahwa upaya-upaya tersebut yang tertuang dalam strategi bisnis perusahaan, di mana faktor eksternal dan faktor internal merupakan hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun sebelum akhirnya strategi bisnis tersebut diimplementasikan dan dievaluasi hasilnya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa manajemen strategi itu memiliki 4 komponen utama, yaitu tujuan perusahaan, lingkungan eksternal perusahaan, lingkungan internal perusahaan, dan strategi bisnis. Manajemen melakukan analisa lingkungan sebagai upaya untuk menyusun strategi bisnisnya guna mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya tingkat ketidakpastian lingkungan, manajemen akan menggunakan alat analisis yang berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan bisnisnya dalam merumuskan strategi perusahaan. Sehingga perusahaan bisa menyusun strategi bisnis dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan. Jadi, itulah pengertian-pengertian dari manajemen strategi yang harus kita ketahui. Terima kasih sudah menonton.